Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini, malam kedua bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan ibadah Isya pada malam kedua Ramadan. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah dirindukan oleh orang-orang yang telah wafat, mereka ingin berjumpa dengan Ramadan walaupun hanya sebentar. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apabila suatu majlis tidak mengucapkan salawat, maka seperti bangkai yang tak bernyawa. Karena kita tidak terlepas dari jasa-jasa Rasulullah SAW, kita bisa nikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman pada hari ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang saya muliakan di Masjid Zikrullah yang berbahagia ini, izinkanlah saya di tempat buka ini untuk menyampaikan sepatah kata tausiah pada malam ini. Saya menggantikan pada malam ini dengan tema yaitu buah manis dari kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu sabar? Apa itu sabar? Kira-kira seperti apa gambaran sabar? Ya, sabar itu sama dengan tawakal. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita berserah diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan sabar. Sabar bukan berarti kita menyimpan masalah di dalam hati sehingga kita merasa keberatan dan mengeluh. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang sabar, sabar disamakan dengan tawakal. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan buah manis dari kesabaran adalah, yakni apa itu pengertian sabar. Kita bukan dulu pengertian sabar. Baik, pada malam hari ini kami atau saya akan menjelaskan tentang definisi sabar, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Maksudnya di sini adalah tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, pantang menyerah. Itulah disebut dengan sabar. Jadi ada orang yang baru usaha beberapa kali lalu gagal, setelah itu dia menyerah. Apakah itu bisa disebut dengan sabar? Sabar itu sama dengan optimis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, sabar juga diartikan tenang. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru terhadap hawa nafsu. Kalau jumpa orang bawaannya tenang, ketika menghadapi suatu masalah, mungkin dia sudah mencapai tingkat sabar. Baik, sabar juga bisa disebut dengan sikap menahan emosi atau keinginan. Umpamanya kita lagi ingin sesuatu, pokoknya harus hari itu juga dapat, mau nggak mau diusahakan.
dengan menghalalkan berbagai cara. Apakah itu bisa disebut dengan sabar? Jawabannya tidak. Lalu sabar juga bisa disebut kemampuan bersabar dalam keadaan tabah. Jadi kalau orang yang tabah itu juga bisa disebut dengan orang yang sabar. Yang ketika dia ditimpa musibah, maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun, baik itu jasad kita, harta kita, apapun itu, jika kata Allah sudah masanya diambil, maka kita harus sabar. Kita harus terima bahwa apapun yang ada pada kita saat ini, semua itu adalah titipan, titipan sementara. Nah, ayat tentang sabar salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Enggak sabar aja. Jadi sabar itu butuh ilmu, butuh cara. Sabar, di samping sabar juga sholat. Umpamanya kita punya masalah berat rasanya, belum menemukan solusi dari siapapun atau dari manapun, maka obatnya sholat. Contoh, kita lagi ada masalah, langsung kita ambil wudhu, kita sholat hajat, tetapi sholat hajatnya tidak di waktu yang terlarang. Ada berapa waktu yang terlarang? Ada di 3, itu ketika matahari terbit sampai masuk waktu syuruk. Apalagi ketika matahari sedang naik menjelang masuk waktu zuhur, antara habis waktu duha dengan waktu zuhur, lalu antara matahari terbenam menjelang masuk waktu maghrib, itu dilarang sholat, dilarang sholat sunnah, Nah, ketika ada masalah, kita diminta untuk berwudu terlebih dahulu, tenangkan diri. Setelah itu apa? Cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, boleh dengan sholat duha, boleh dengan sholat tahajud, hajat, istighfar. Kita minta sama Allah, bukan dengan cara mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit curhat, dikit-dikit bikin status. Itu yang dinamakan sabar. Nah, masih ada kelanjutan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun 'alal khashiyin. Sesungguhnya sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk yang minta sama Allah. Satu-satunya tempat minta adalah Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk ini hanya sebagai perantara saja. Makanya kita jangan berharap kepada orang, nanti kecewa. Karena manusia ini lemah, tempat bergantung hanya kepada Allah. Manusia ini makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar dalam definisi bahasa Arab, pengertian bahasa Arab itu as-sabr, sabar, tahan lama, artinya tahan banting, tidak mudah menyerah. Jadi kalau ada orang tahan banting, itu orangnya sabar. Dia nggak mudah menyerah sebelum dapat tujuannya, tercapai harapannya, cita-cita, dia tidak akan mudah menyerah. Gagal coba lagi sampai percobaan kesekian kali dia baru yakin keberhasilan itu ternyata bertangga. Untuk menuju ke lantai 30, apakah bisa langsung dari lantai 1 langsung sampai ke lantai 30? Jawabannya tidak. Kita harus menunggu dulu lantai kedua, ketiga, keempat, baru kita bisa menuju puncak.
Nah, seperti itulah tahap dalam sabar. Lalu sabar itu juga diartikan tidak lemah, tidak mudah menyerah terhadap ujian Allah. Dikit-dikit dapat ujian ngeluh, yang nggak terima takdir Allah. Ujungnya apa? Frustasi, ya. Banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara tidak memahami apa itu sabar. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit yang ada di hidup ini. Padahal dalam kehidupan ini, ya, ada ujian dan karunia Allah. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka obatnya adalah sabar. Tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka obatnya adalah bersyukur, bukan sombong atau takabur. Lalu, ya, ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan membebani, ya, hamba-hambanya melainkan sesuai kesanggupan hamba-hambanya. Jadi ketika Allah memberi kita ujian, tandanya kita mampu. Kita jangan iri dengan kebahagiaan orang lain, apa yang didapatkan oleh orang lain. Bisa jadi dia punya banyak ujian di balik kebahagiaan yang kita lihat di permukaan saja. Masing-masing kita memiliki ujian masing-masing, dan masing-masing kita harus memiliki rasa sabar di dalam hati. Lalu ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disabar cuma orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang beriman sudah dianggap imannya kuat. Apalah lagi kata Allah, ya, ista'inu, minta tolonglah, bisa beriwas sholat, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakin, ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sulitnya satu kali, kemudahannya dapat 2 kali lipat daripada kesulitan. Yakinlah ada Allah, ya, yang menolong kita di saat dan di waktu yang tidak disangka-sangka. Nah, baik. Ada berapa macam-macam sabar? Sabar dibagi menjadi 3. Pertama, sabar dengan kewajiban Allah. Ketika azan, ya, berkumandang, berarti Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat fardu. Laksanakan. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, ya, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Lakukan. Istiqomah gak kita dengan segala perintah Allah, dengan kewajiban yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya? Ingat, Allah tidak akan membebankan suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya, sabar yang kedua, sabar dari larangan Allah. Sanggup gak kita menghindari maksiat? Kadang-kadang orang ini sepele maksiat kecil. Contoh, dosa-dosa kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari, gibah, yang nguping, apalagi nonton yang gak jelas, buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak penting, ya. Maka mulai saat ini kita mengevaluasi dan memperbaiki diri untuk setidaknya, walaupun kita tidak bisa menghindari keseluruhan maksiat, tetapi setidaknya ada berkurang hari demi hari maksiat yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, sabar yang ketiga, ya, sabar ketika menghadapi musibah. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tidak semua yang kita harapkan sesuai apa yang kita harapkan itu dapat yang kita dapatkan. Tetapi kita yakin, ya, segala sesuatu yang Allah berikan
itu baik dalam bentuk baik menurut kita, baik itu buruk menurut kita, belum tentu itu buruk menurut kita. Karena itu, apapun yang Allah datangkan, baik itu bentuk nikmat maupun ujian atau musibah, maka di sana ada hikmah yang telah Allah berikan, ada nilai kebaikan. Mungkin saat ini kita tidak menyadarinya. Mungkin di lain waktu, ternyata Allah memberikan ujian ini, ada hikmahnya di balik. Kalau seandainya tidak ada ujian ini, entah seperti apa saya saat ini. Contoh, umpamanya Allah beri kita kaya, ternyata dengan kaya membuat kita lalai, maka disitulah Allah mulai mengambil harta dan sedikit demi sedikit sampai lenyap. Nah, ketika harta itu hilang, baru kita ingat Allah dan mau melangkahkan kaki ke masjid. Nah, seperti itu contohnya. Lalu, apa saja manfaat sabar? Ya, pertama kita harus banyak bersyukur, ya. Mendapatkan hasil sekecil apapun kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya masih dapat ya. Ternyata saya lihat tetangga atau teman yang nggak dapat. Nah, seperti itu. Yang kedua, menjadi mengerti tentang kehidupan. Hidup tidak selamanya sesuai dengan harapan dan keinginan. Ya. Selanjutnya, menjadi pribadi yang lebih optimis untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan. Ya. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Allah menyuruh kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Mungkin usaha kita masih setengah-setengah. Makanya Allah belum memberikan amanah kepada kita. Selanjutnya, terhindar dari sifat mengeluh. Hasil tidak sesuai keinginan. Kebanyakan orang mengeluh, dikit-dikit mengeluh karena nggak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, disukai oleh banyak orang. Nah, jadi orangnya nggak mudah mengeluh. Kira-kira kalau kita berdampingan dengan orang yang nggak mudah mengeluh, orang yang nggak mudah marah, orang yang nggak mudah emosian, kita tenang nggak? Tentu kita kebawa tenangnya. Jadi orang yang sabar ini disenangi oleh banyak orang. Baik, ya poin terakhir, ya hikmah sabar. Apa itu hikmah sabar? Atau buah dari kesabaran, buah manis dari kesabaran. Pertama, mendapat akhir yang baik, ya. Jadi kita diperintahkan untuk berusaha dengan semampu daya upaya kita, didampingi dengan doa. Setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan orang Jepang, mereka pintar, jenius, banyak penemuannya. Ketika mereka menemukan hasil tidak sesuai keinginan mereka, ujungnya mereka apa? Bunuh diri karena tidak menerima takdir. Selanjutnya, mendapat keberuntungan, ya. Ada mahfuzat mansobaro zabir. Siapa yang sabar, maka dia mendapatkan keberuntungan. Selanjutnya, meningkatkan keimanan, tidak mudah putus asa, jadi bersyukur. Jadi apapun yang didapatkan, bersyukur dan selalu bersyukur. Ya, jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan menghilangkan nikmat yang ada pada diri kita. Selanjutnya, menjadi orang yang lebih mandiri, ya, tidak selalu mengandalkan orang lain, tidak selalu mengharapkan bantuan dari manusia, dan menghargai kekurangan orang lain. Dan terakhir, mendapat martabat yang paling tinggi. Nah, itulah tadi Bapak Ibu, ya, apa saja hikmah sabar, manfaat sabar, dalil-dalil tentang sabar, definisi sabar sudah saya uraikan pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya sendiri, ya, menasihati diri saya juga, ya, karena kita setiap hari tidak terlepas dari namanya ujian kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang biasa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan menutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi